Dahsyat itu menghancurkan struktur beton dan baja pos penjagaan dalam sekejap mata, melemparkan material tajam dan pecahan puing ke segala arah dengan kecepatan yang mematikan. Seorang prajurit terbaik TNI yang saat itu sedang bertugas memantau garis biru demarkasi, gugur seketika akibat hantaman langsung dari proyektil tersebut. Jasadnya yang masih mengenakan baret biru PBB ditemukan tertimbun reruntuhan dengan kondisi yang sangat mengenaskan di tengah kepulan asap mesiu yang tebal dan menyengat. Di bawah sinar matahari pagi yang benderang, debu beton halus dan puing-puing bangunan menyelimuti seluruh lokasi kejadian, menciptakan suasana duka yang mendalam di tengah kemah pasukan internasional. Rekan-rekan dari kontingen Garuda segera merangsek masuk ke zona ledakan untuk melakukan evakuasi darurat. Namun, situasi di lapangan jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Penyerangan terhadap simbol perdamaian dunia ini merupakan penghinaan nyata terhadap kedaulatan dan martabat Indonesia sebagai negara yang selalu berkomitmen menjaga stabilitas global. Darah prajurit Nusantara telah tumpah di tanah Lebanon, dan kabar duka ini dengan cepat melesat melalui saluran satelit militer langsung ke markas besar TNI di Jakarta. Kabar tersebut memicu kemarahan yang mendalam, kemarahan yang tidak akan pernah bisa diredam hanya dengan kata-kata diplomasi semata. Hanya dalam waktu 30 menit setelah insiden, operasi evakuasi medis darurat pun dilakukan di tengah ancaman tembakan susulan yang masih menghantui wilayah Acit Al-Qusair. Selain satu personil yang gugur, ledakan proyektil tersebut juga menyebabkan satu prajurit TNI lainnya mengalami luka kritis dengan pendarahan hebat di bagian kepala dan dada akibat hantaman serpihan baja yang tajam. Beberapa personil lainnya menderita luka bakar serius serta luka robek yang dalam karena rompi pelindung yang mereka kenakan tidak mampu sepenuhnya menahan fragmen ledakan dari proyektil kaliber besar tersebut. Tim medis lapangan segera bekerja keras untuk menstabilkan kondisi korban kritis di dalam ambulans lapis baja yang bergerak cepat menuju pangkalan udara medis terdekat. Sinar matahari pagi yang semakin terik memperjelas noda-noda darah yang membasahi lantai pos penjagaan yang telah hancur total, meninggalkan pemandangan yang menyayat hati. Komandan Satgas TNI di Lebanon segera melaporkan koordinat peluncuran proyektil musuh kepada markas besar TNI melalui jalur komunikasi rahasia yang aman. Kemarahan para prajurit kontingen Garuda saat itu sudah berada di titik didih. Mereka melihat rekan seperjuangan mereka menjadi korban dari agresi yang tidak memandang bulu terhadap misi kemanusiaan yang mulia. Luka-luka yang diderita oleh para personil TNI ini bukan hanya luka fisik semata, melainkan juga luka yang dalam pada martabat militer Indonesia di mata masyarakat internasional. Indonesia tidak akan diam saja melihat putra-putra terbaiknya pulang dalam peti mati hanya karena menjalankan tugas menjaga perdamaian dunia. Dan dunia akan segera menyaksikan bagaimana kekuatan militer Nusantara ditegakkan dengan cara yang tegas dan bertanggung jawab. Pukul 00.08.00 pagi tepat, suasana di markas besar TNI Jakarta berubah menjadi pusat koordinasi yang sangat dingin dan tertutup. Pemerintah Indonesia, setelah menerima laporan detail mengenai jatuhnya korban di Lebanon, segera mengeluarkan kecaman keras di hadapan media internasional. Serangan terhadap personil UNIFIL dinyatakan sebagai kejahatan perang yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Namun di balik panggung diplomasi yang terbuka, instruksi militer yang jauh lebih serius telah ditandatangani oleh Panglima tertinggi. Indonesia memerintahkan aktivasi protokol pertahanan strategis nasional, sebuah rencana pembalasan yang melibatkan pengerahan kekuatan rudal jarak jauh secara masif dan terkoordinasi. Di bawah sinar matahari pagi yang menderang, silo-silo rudal bawah tanah di beberapa pangkalan rahasia di daratan Nusantara mulai terbuka perlahan. Persiapan pengisian bahan bakar roket dan sinkronisasi data satelit dilakukan dengan kecepatan luar biasa oleh teknisi elit artileri rudal TNI. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi panjang yang bertele-tele. Setiap tetes darah prajurit TNI di Lebanon harus dibayar dengan kehancuran sistemik pada pusat-pusat saraf militer yang bertanggung jawab atas agresi tersebut. Target telah dikunci secara absolut pada koordinat strategis di wilayah